Saat kita udah sampai ruku, kita takut jangan-jangan sebelum kita i'tidal, tumakninah, Allah mengirim Israel mengambil kita. Saat kita waktu dalam keadaan tumakninah, jangan-jangan nggak sempat kita sujud, sudah Allah panggil kita melalui Israelnya. Sedangkan saat kita sujud, maka saat itu begitu. Nggak ada pikiran kita yang lain. Karena memang sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka yang dihadirkan adalah mulaku rabbihim, berjumpa mereka dengan Tuhan mereka, Allah. Maka yang pertama yang dirasakan adalah khawatir kita, dosa kita tak diampuni Allah, maka takut kita tak diterima Allah yang kita kerjakan. Yang kedua, khawatir kita belum sempat kita kerjakan karena dia dipanggil Allah kita. Maka saat itu enggak ada pikiran kita lagi ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Imamnya pun langsung bincang-bincang dengan Allah. Jemaahnya pun bincang-bincang dengan Allah. Maka waktu itu suasana betul-betul hidup. Kuncinya adalah imam. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi hatini ma'rifani. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah bi ayati 45 ila ayati 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitab fi surati al-mu'min fi ayati al-wahida ila ayati tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara wa sabqa tahiruka. Inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, anak-anak kami yang kami sayangi, seluruh jemaah masjid
ba'da maghrib, Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan kita yang kita cinta. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini, masih nuansa Isra Mi'raj. Allah jumpakan kita di tanggal 28 29 Rajab ini. Kenapa kita bilang 28 29? Secara kalender miladiah memang disamakan dengan 28-nya. Tapi setelah asar tepatnya maghrib tadi, kita sudah masuk 29 Rajab 1446 Hijriyah, berketepatan pada tanggal 28 Januari 2025 Miladiah. Allah jumpakan kita, Allah kasihkan rahmatnya, Allah lihat keistiqomahan kita untuk melangkahkan kaki bersama, menyimak dan mendengar lancar kaji untuk mengenal Dia, karena agar kita dapat menjumpai jati diri kita dan juga mengenal Allah yang Maha Kuasa. Maka tentulah kita mengenal diri kita, bahwa diri kita yang tidak luput dari lupa dan salah dan lemah, makanya kita butuh Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah beliau yang kita sangat teladani, beliau yang sangat kita jadikan percontohan buat kita mengimami kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang layak untuk dicontohi kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Maka tentunya yang kita lihat adalah keindahan keteladanan beliau, terutama sebelum beliau berangkat Isra wal Mi'raj. Di samping ada berita gembira, di samping itu yang paling pahit adalah berita derita. Berita gembira adalah ketika datangnya rombongan bangsa jin yang setelah baginda Sulaiman alaihissalam wafat, tiada pernah mereka lagi untuk mengakui, kecuali yang istiqomah yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah bimbingan baginda besar Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun ketika datangnya Nabi Muhammad, tepatnya di tahun 10 kenabian beliau, sebelum diberangkatkan beliau Isra wal Mi'raj, menariknya adalah tepatnya di tahun ke-10 kenabian beliau, sebelum datang Isra Mi'raj, datangnya rombongan bangsa jin. Jadi tepatnya itu menariknya, rombongan bangsa jin itu masuk Islam, mendatangi Rasulullah, bersyahadatain ketika itu. Barulah setelah itu Allah hadirkan berita yang duka, derita, meninggalnya Siti Khadijah yang dicinta, Abu Thalib pamanda yang tersayang, sehingga disitulah yang akan memasuki pada kupasannya. Tapi kita bukan bicara Isra wal Mi'raj, kita langsung masuk bahasan sholat. Namun bisa dihubungkan di situ. Inilah yang dikembalikan, kenapa kita kaitkan bahwa ada keteladanan di sini. Bukan hanya bangsa manusia meneladani Rasulullah, juga bangsa jin turut serta meneladani Rasulullah.
Kenapa setiap Ustadz Sapriandi berdakwah selalu jin disertakan? Memang kita jangan lupa itu. Kalau tidak kita egois kita dalam beribadah kepada Allah. Sehingga keegoisan itu karena kita tidak mencintai alam semesta. Tak tahu kita nanti buang sampah sembarangan. Jangan-jangan di situ ada yang tinggal di sana. Khawatirnya nanti adalah yang tadinya adalah yang jahat. Kita buang sampah sembarangan, yang jahat itu pun ikut ke rumah kita. Mempengaruhi suasana rumah tangga kita. Nengok bini mau marah saja. Nengok laki mau cemburu dan curiga saja. Makanya hati-hati jangan buang sampah sembarangan, termasuk di tanah PLN. Ya, itu perkaranya, Bang. Usahakan buang sampah, membuang ludah aja kita kalau tidak membaca ta'awudz billah. Fa idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Kalau membaca Al-Quran, baik itu yang dinukilkan dalam Al-Quran maupun yang dikauniahkan bagian dari tafsiran Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Insya Allah kalaupun ada anak-anak jin tadi yang main-main pun takkan kena ludah. Bibir awak tak bengkak. Makanya anak-anak Ustadz hati-hati jalan-jalannya. Nanti makanya heran mamanya kok makin nakal karena kawan tuh masuk ke diri kita. Gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah penempatan kupasan yang kita kembalikan. Berulang kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah melalui kesabaran dan sholat. Hayyan bin Muqattil di dalam buku tafsir Ibnu Katsir menjelaskan hubungan dari ayat ini. Sabru was-shalah adalah kesabaran di dalam mengerjakan amal-amal fardu, terutama sholat. Lanjutannya, wa inna lakabiratun illa 'alal khashiin. Memang sungguh mengerjakan sholat itu sangat berat tuh, kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka dijelaskan di dalam 46 surat yang sama Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka membayangkan tuh di dalam sholat itu mereka berjumpa dengan Allah. Ini pertanyaan, mungkin ini saya melanjutkan pertanyaan si kakak bulan yang lalu. Ya kemarin karena waktunya simple, saya ambil kajian fikihnya aja. Sekarang kita masuk kajian tauhid dan tasawuf. Iman dan ihsan. Islamnya bukan kita hilangkan, tapi kita sampingkan dulu. Berbicara tentang Islam itu alias fikih, itu yang disebut dengan khudu'. Khudu' itu ketundukan secara lahiri, tak tahu di dalam hati. Mulai dia beristinja, kemudian berwudu, kemudian berpakaian rapi, kemudian dia masuk sholat dengan niat, langsung takbir dan ikut sampai selesai salam. Itu disebut secara lahiri dia telah mengerjakan sholat, bagian dari khudu'. Khudu'an wa khusyu'an. Khusyuk ini nanti akan kita bahas. Jadi bagaimana khusyuk itu yang pertama yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka membayangkan di saat sholat itu mereka berjumpa Allah. Kalau sudah kita berjumpa dengan Allah, tentu lanjutan dari buku berikutnya
disampaikan bahwa tentulah kita mau memohon ampunan. Maka kita pinjam hadis Rasulullah, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Berbuatlah urusan akhirat seakan-akan kamu mati hari esok. Saat kita sudah berada di atas sejadah, di belakang imam, imam di atas sejadah, maka di saat itu kita sudah mau berhadapan dengan Allah. Masuklah niat, usalli salati fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbil kibatin adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Ku kerjakan saat ini sebagai imam, sebagai makmum, karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yang pertama, bayangkan di saat itu seakan-akan kita akan mati hari esok. Kalau esok ditabjinkan, diterjemahkan dengan bahasa majas, dengan besar, dengan lebih kembang lagi, setelah takbir khawatir kita tak dapat ruku. Kak, cemana khusyuk itu, itulah dia. Setelah kita bertakbir, membayangkan kita tak dapat ruku, bang, sudah dipanggil Israel. Harapan kita dua. Yang pertama, diampuni Allah dosa kita. Yang kedua, ketika bertakbir dan niat tadi pun Allah terima niat kita. Karena niat itu kalau sudah kita kerjakan, ditambah baru lakukan kita dengan takbirnya, maka dapat 2 pahala kita. Karena niat kita sudah duduk karena Allah. Disinilah ditempatkan kenapa sholat itu berat. Tapi beratnya membawa nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berat-beratnya sholat, jiwa, hati, perasaan, akal, pikiran tenang. Hidup seharian hanya berpegang kepada doa surga. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kuasa kecuali milik Allah. Daya Allahnya semua tuh, kuasa Allahnya semua tuh. Maka terjagalah hati, perasaan, akal, pikiran, datang istiqomah melakukan hanya karena Allah yang Maha Rahman. Biar gonggong bergonggong, kafilah tetap berlalu. Itu dalam khutbah Jumat kita kemarin. Biarlah gonggong menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ini yang pertama. Saat kita udah sampai ruku, kita takut jangan-jangan sebelum kita i'tidal, tumak ninah, Allah mengirim Israel mengambil kita. Saat kita waktu dalam keadaan tumak ninah, jangan-jangan gak sempat kita sujud, sudah Allah panggil kita melalui Israelnya. Sedangkan saat kita sujud, maka saat itu begitu. Gak ada pikiran kita yang lain. Karena memang sholat itu tanha anil fahsya iwal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka yang dihadirkan adalah mulaku rabbihim, berjumpa mereka dengan Tuhan mereka, Allah. Maka yang pertama yang dirasakan adalah khawatir kita, dosa kita tak diampuni Allah. Maka takut kita tak diterima Allah yang kita kerjakan. Yang kedua, khawatir kita belum sempat kita kerjakan karena dia dipanggil Allah kita.
Maka saat itu nggak ada pikiran kita lagi ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Imamnya pun langsung bincang-bincang dengan Allah. Jemaahnya pun bincang-bincang dengan Allah. Maka waktu itu suasana betul-betul hidup. Kuncinya adalah imam. Inilah dia kenapa Rasulullah menjaga kepada semua itu agar semua tulus dalam melakukan sholat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah dalam urusan akhirat seakan-akan kita mati hari esok. Wa annahum ilaihi raji'un. Ketika mereka berjumpa dengan Allah dan mereka paham bahwa mereka akan kembali kepada Allah, maka tentunya yang dikembalikan disinilah yang menarik. Kenapa bangsa jin itu masuk Islam sebelum Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj? Kalau udah bicara Isra wal Mi'raj, tentu yang datang adalah sholat. Kalau udah dibicarakan sholat, itulah perintah wajib setelah syahadaten dalam rukun Islam pertama, yaitu sholat. Maka disitulah masuk kaji kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Di mana letak penyembahan Allah itu? Sholat. Berat sholat itu. Tapi kaedah utamanya adalah menjalin cinta pada Allah. Tiada menjalin cinta pada apapun, pada siapapun, pada kondisi bagaimanapun. Ini yang dikembalikan kepada ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, ridomu yang kupinta. Tidak ada terbayang-bayang lagi yang lain-lain, Kak, Bu, wajah, gak ada yang terbayang lagi. Pak Haji, tak ada yang terbayang lagi. Yang ada hanya terbayangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi kupasan kajiannya. Ini yang menjadi beratnya. Beratnya di mana? Agar kita betul-betul fokus di dalam sholat itu. Dan sholat itu bukan main-main. Susahnya bukan di ngerjakannya, susahnya itu di hati. Biar hati itu paham, maka digerakkan sama akal. Biar akal itu paham, maka disodorkan kepada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar al-ankabut. Jadi nggak ada bisa kaji kita kalau udah sholat kita nggak bisa memberantas kemaksiatan, memberantas kebencian, memberantas kesombongan. Yang hadir adalah menghidupkan kebersamaan. Nah, inilah yang dikembalikan kepada jalan setelah syahadaten adalah sholat. Karena iman itu terbagi dua, asyukru wasobru. Ada rasa syukur, ada rasa sabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang ingin kita pahami, yang ingin kita cari tahu, biar terjawab bahwa sholat itu bisa mengantarkan ketenangan hati, perasaan, ketenangan akal, pikiran. Karena yang saat itu kita akan menyadari bahwa siapa diri kita, tidak luput dari lupa dan salah. Yang bahaya itu berhadapan sama orang yang tak pernah ngaku dirinya lupa dan salah. Ini susah. Karena apa? Itu jemaahnya iblis laknatullah alaih.
Yang kedua, sadar diri kita bahwa kita makhluk yang lemah. Kalau sudah berhadapan sama manusia, maupun bangsa jin yang menganggap dirinya kuat, itu yang susah. Karena nggak akan pernah dia menganggap Allah itu yang kuat dan hebat. Dia akan mengatakan semua ini usahaku sendiri. Udah berjumpa dengan manusia seperti itu, susah menasehati. Siapa yang menasehati dirinya? Dirinya sendiri. Apalagi umurnya sudah 40 tahun ke atas. Lah siapa? Apalagi udah umur 60-70. Susah. Maka kalau sudah dua ini masuk, sadar kita tidak luput dari lupa dan salah. Sadar kita makhluk yang lemah. Maka yang ada berikutnya adalah kita mencari bergantung hanya kepada Allah. Maka disinilah ditempatkan kita bagaimana khusyuk. Maka masuk dari kupasan tadi ini ayat kedua, itulah hadirnya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Mana dalilnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang mereka membayangkan bahwa mereka berjumpa dengan Allah. Wa annahum ilaihi rajiun, dan kemudian mereka tak sabar untuk pulang kepada Allah. Itu makanya masuk hadis sufistik yang lain, ad-dunya sijnun lil mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Gak ada fokus dia yang lain, Pak Bang Haji. Fokus dia hanya mau Allah nerima dia, ia jumpa dengan Allah, semua tiket yang dibawa diterima. Gak peduli apa kata orang di sekelilingnya. Bagaimana sekarang dia ingin melakoni untuk dia bisa betul-betul tulus melakukan semua karena Allah. Itu yang disebut dengan qad aflahal mu'minun. Menanglah orang beriman. Siapa yang orang beriman menang tuh? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam solatnya, mereka yang dalam bersilaturahminya, mereka yang dalam berhubungan sehari-harinya hanya karena Allah, khusyuk dan istiqomah. A adalah A, B adalah B, C adalah C. Meskipun si C tersinggung, yang seharusnya mau ngasih dia rezeki, gara-gara dia tersinggung, tak jadi si C ngasih si A tadi rezeki. Si A tak kecarian, karena itu semualah haula wala quwata illa billahil alil azim. Sebenarnya si A tadi tetap berrezeki, rezeki istiqomah, berpendirian teguh dengan keimanannya. Yang rugi itu siapa? Si C, karena tak ada tabungan akhiratnya. Gawatnya si C tadi menganggap dia ngasih orang, macam tak bisa aja lah Allah ngasih hambanya si A tadi. Ciptakan alam semesta aja Allah bisa, apalagi ngasih si A. Si C pula tadi merasa tadi, oh rugi kau kan A, kau buat tersinggung aku, tak ku kasih kau. Yang rugi itu si C. Si C tak dapat tabungan akhirat. Yang kedua, dia si C tadi rugi karena menganggap dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Hati-hati yang ngasih sedekah. Bapak dan ibu, sedekah berimpak itu bukan ngasih orang, tapi menabung akhirat. Ya, disitulah bagian khusyuk dalam melakukan sholat dan berimpak, terutama berzakat. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian kita sampaikan bahwa sholat ini dapat memberikan ketenangan. Dan sholat itu bukan, jangan dikatakan udah sholat sekali aja bang langsung jatuh emas dari atap genteng, enggak bang.
Sholat itu menenangkan hati kita, perasaan kita, mendatangkan ketenangan akal kita, pikiran kita. Makanya ada lagunya itu, hati tenang walaupun tak punya uang. Nggak punya uang aja hati tenang, apalagi punya uang. Kan lucu. Waktu nggak punya uang dia tenang, udah punya uang dia sombong. Lucu nggak? Kemana kajian akalnya itu? Itu dia kupasannya. Makanya disinilah dipaparkan karena kita bermusuhan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah fasilitas. Kalau nggak ada hawa nafsu ini, nggak ada setan untuk berjalan. Karena hawa nafsu itu ibarat jalan tol, Bang Hendra. Kalau tak ada jalan tol itu, tak bisa setan tadi lewat. Maka disebutlah sholat itu berat karena hawa nafsu yang merasa berat. Orang-orang musyrikun Quraisy, orang Quraisy itu bukan kafir ya Pak? Bu aja, bukan kafir Pak Haji, Bang Haji. Orang Quraisy itu orang musyrik. Dia mengakui Allah tapi juga mengakui Tuhan Lata, Uzza, Mana, Bal. 10 menit lagi Isa. Dia mengakui Tuhan patung berhala Lata, Uzza, Mana, dan Hubbal. Ini adalah 4 orang soleh. Tapi dipatungi oleh setan. Akhirnya disembahlah, maka jadilah Uzza, Lata, Uzza, Mana, dan Hubbal. Ini dia bapak-bapak dan ibu-ibu kakak sekalian dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kajian ini menguatkan kita dalam beribadah, bahwa khusyuk itu sesungguhnya, kalau pertanyaan kakak kemarin adalah apakah diterima Ustadz, inilah yang dimaksud dengan batini. Karena melihat seseorang itu sholatnya berhasil ketika dia dapat melihat perubahan sikapnya dari yang negatif ke positif, dari yang positif jauh lebih positif. Dari mana kupasan itu? Khusyuk. Kemarin jawaban kita masih wilayah khudu. Apapun ceritanya orang pasti lihat. Bapak tuh rajin ke masjid, ibu tuh rajin ke masjid. Tiba-tiba ada yang lebih melihat, rajin ke masjid pun rajin juga ngerumpi misalnya kan. Kenapa? Karena nggak masuk kepada khusyuk tadi. Maka disinilah yang harus kita kombinasikan dia agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada Allah menampung balas sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq lakum mit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.